Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menjelaskan dengan bab 1 pengetahuan dasar geografi. Definisi pendekatan geografi. Geografi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang keruangan spasial, lingkungan ekologi, dan kompleks wilayah. Objek dan studi aspek geografi. Objek studi geografi adalah geosfer yang meliputi 5 lapisan utama, yaitu litosfer, lapisan kulit bumi, batuan tanah bentuk muka bumi, dan ada hidrosfer, lapisan air, laut, sungai, danau, air tanah, dan ketiga atmosfer, lapisan udara, iklim, dan cuaca, dan keempat biosfer, lapisan kehidupan flora dan fauna di mana saja. Antroposfer adalah lapisan manusia, kependudukan, dan aktivitasnya. Kajian geografi dibagi menjadi 2 aspek fisik berkaitan dengan fenomena alamiah yang mengaruhi kehidupan manusia tanpa campur tangan manusia. Aspek non fisik sosial berkaitan dengan aktivitas dan pola kehidupan manusia. Konsep esensial geografi dan konsep-konsep ini adalah kerangka berpikir mengenai fenomena geosfer. Lokasi posisi, lokasi absolut, dan lokasi relatif. Jarak batasan ruang atau antar objek bisa jarak absolut atau jarak relatif. Keterjangkauan, kemudahan mencapai suatu lokasi, dan pola, bentuk susunan atau sebaran fenomena di ruang. Yang lagi morfologi, bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam. Aglomerasi, kecenderungan pengelompokan fenomena dan di suatu tempat. Nilai kegunaan potensi suatu wilayah yang bersifat relatif bagi manusia. 4. Prinsip dasar geografi. Prinsip persebaran yaitu menjelaskan mengapa situasi fenomena terbesar tidak merata di permukaan bumi. Prinsip interaksi, hubungan timbal balik atau saling memengaruhi antar fenomena satu dengan fenomena lain, baik fisik maupun non-fisik. Prinsip deskripsi, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai fenomena dan masalah yang dikaji, sering kali melalui bantuan visual serta seperti peta, grafik, tabel, atau narasi. Prinsip ekologi, keruangan kewilayahan, prinsip yang menggabungkan ketiga prinsip sebelum dalam suatu kesatuan ruang. Dan ada 10 konsep yang menjadi alat berpikir geografi. 3 paling esensial adalah lokasi, posisi dibedakan menjadi absolut berdasarkan koordinat tetap dan relatif berdasarkan posisi wilayah lain dapat berubah. Interaksi, interdependensi, hubungan timbal yang balik saling memengaruhi antar wilayah. Misalnya desa yang menyediakan pangan untuk kota-kota, menyediakan desa teknologi untuk desa. Diferensi area, perbedaan karakteristik khas antar wilayah. Ini yang penting karena perbedaan inilah yang memicu interaksi. Ada 4 prinsip yang digunakan sebagai metode analisis geografi. Prinsip persebaran fenomena geosfer seperti persebaran tambang atau bisa dibilang kepadatan penduduk yang tidak rata.
begitu. Prinsip interaksi adanya hubungan sebab akibat atau keterkaitan antar fenomena. Contoh seperti curah hujan tinggi sebab memicu banjir tanah, longsor akibat. Prinsip deskripsi. Penjelasan rinci seringkali disajikan dalam bentuk peta diagram atau tulisan. Prinsip kronologi. Prinsip paling tinggi dan komprehensif yaitu pengkajian suatu fenomena secara menyeluruh. Kemudian kita akan menjelaskan bab 2 dasar-dasar pemetaan. Definisi art dan fungsi peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang disajikan pada bidang datar, diperkecil dengan skala tertentu, dan disajikan melalui sistem proyeksi. Peta memiliki fungsi penting antara menyajikan data atau informasi geografi, menunjukkan posisi suatu objek di permukaan bumi, menggambarkan persabaran fenomena alam maupun sosial. Membantu pekerjaan perancangan pembangunan komponen atau unsur peta komponennya. Judul identitas peta mencerminkan isi atau tema peta. Skala perbanding jarak di peta dengan jarak di lapangan. Orientasi biasanya ditunjukkan dengan mata atau ditunjukkan dengan tanda panah ke atas. Simbol tanda konvensional untuk mewakili kenampakan sebenarnya. Legenda kunci untuk menafsirkan arti dari simbol-simbol yang digunakan. Garis astronomis, garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi absolut, sama dengan inz. Peta kecil yang menunjukkan lokasi wilayah dipetakan berbeda di dalam wilayah yang lebih luas. Skala dan jenis peta. Skala dibagi berdasarkan bentuk penyajian. Skala angka ditulis 1n, skala garis ditunjukkan dengan luas garis yang memiliki satuan jarak. Skala verbal dinyatakan dalam kalimat. Klasifikasi peta berdasarkan skala. Peta skala besar memiliki penyebut kecil, detail tinggi, mencakup wilayah sempit. Peta skala kecil memiliki penyebut besar, detail rendah, mencakup wilayah luas. Klasifikasi peta berdasarkan isi. Peta umum menyajikan banyak jenis informasi secara umum. Peta khusus menyajikan satu atau beberapa tema spesifik. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan bentuk bumi yang melengkung ke bidang data tanpa menghilangkan atau mengurangi akurasi data semaksimal mungkin. Dan jenisnya, proyeksi azimutal. Bidang proyeksi berupa bidang data cocok untuk mematakan wilayah kutub. Proyeksi kerucut. Bidang proyeksi berupa kerucut, cocok untuk memetakan wilayah lintang sedang. Proyeksi sedang ya. Proyeksi silinder sedang. Proyeksi berupa silinder. Dan selanjutnya untuk perhitungan dan proyeksi peta. Skala angka S sama dengan jarak peta. Jarak sebenarnya, misalnya jika jarak peta 2 cm dan jarak sebenarnya 1 km, maka S2 sama S2 sih. Berikutnya S sama dengan 2 dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1,2 dengan
Terus proyeksi peta metode memindahkan permukaan bola bumi ke bidang data. Jenis utamanya sesuai bidang proyeksi, azimutal, data cocok untuk kutub kerucut, konsikal cocok untuk lintang sedang silinderikal cocok untuk wilayah khatulistiwa. Poin kunci peta adalah alat geografi yang paling utama. 3 sifat proyeksi ideal yang harus dipertahankan adalah konform, bentuk benar, ekidisten, jarak benar, dan ekuivalen, luas benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu citra foto yang mungkin Anda pernah dengar. Citra foto adalah sebuah gambar foto yang berbentuk kotak, tapi ada bedanya. Walaupun seperti kayak warna kuil, tapi bukan 3D melainkan 2D saja. Yang ada beda warnanya, seperti contohnya ultraviolet itu menunjukkan seperti kayak lokasi danau atau wilayah air. Dan seperti biasanya citra foto harus ada nama teks tempat wilayah, seperti misalkan danau ini ada di citra foto dan ada namanya juga, yang seperti danau kampung contohnya seperti itu. Citra foto ada beda warna, ada yang ngeblur, ada yang lebih bagus, tergantung dari satelitnya. Sekian itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.